即刻出发！哇，这是什么地方？让战界受损！住手！小心！Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang seperti diketahui kalau kemarin Papiliun Dan sudah melakukan perayaan atas terpilihnya sosok putra suci yang adalah Bos Qingchen. Jelas semua tetua dan semua tamu satu persatu datang memberikan selamat kepada Lord kita. Begitu juga dengan Raja Obat Xuanyi juga datang memberikan selamat kepada Bos Qingchen, juga berniat untuk menyerahkan kedua muridnya untuk diberikan kepada Qingchen. Itu karena dia sadar kalau kehidupannya sudah enggak lama lagi akibat penyakit dalam yang sampai saat ini belumlah sembuh. Namun Qingchen menolaknya karena katanya Raja Obat Xuanyi tidak akan mati karena dirinya akan melakukan penyembuhan untuk menyembuhkan luka dalamnya. Selain itu, sebulan lagi semua alkemis telah diundang untuk melakukan kompetisi di benua Zhongzhou. Dan ketua Xuancheng pun berniat membawa semua putra sucinya untuk mengikutinya. Tapi sebelum pergi, Bos Qingchen terlebih dulu pergi ke kediaman Raja Obat Xuanyi untuk melakukan penyembuhannya. Tak berlama-lama Xuanyi pun duduk dan Bos Qingchen mulai mengerahkan semua kekuatannya memasukkan daukinya ke dalam tubuhnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, Xuanyi pun menjadi bugar dan mencoba kekuatannya yang akhirnya ia pun sembuh yang ditandai dengan ledakan kekuatan di dalam tubuhnya. Bahkan kekuatan Raja Obat Xuanyi sudah kembali ke sedia kala, ia pun melompat untuk mencoba kekuatannya. Presiden Anggong dan juga Tetua Zhao dia terkejut dan merasa senang. Keduanya pun tersenyum dan Xuanyi juga memperlihatkan kebugaran badannya kepada mereka. Setelah penyembuhan selesai, Qingchen meminta Presiden Anggong untuk menjemput semua temannya agar mengikutinya pergi ke benua Zhongzhou. Mendengar itu, Presiden Anggong pun setuju dan siap melakukannya. Kemudian untuk Tetua Zhao, dia diperintah untuk mengelola Papiliun Chen dan juga membuka papiliunnya di kota Dandao ini. Sontak, Tetua Zhao juga langsung mengiyakannya. Akhirnya semua urusan pun sudahlah usai dan kini saatnya Qingchen pun akan segera pergi ke benua Zhongzhou. Terlihat semua perahu terbang sudah bertengger menunggu semua penumpangnya untuk menaikinya. Tak basa-basi, Tetua Xuancheng dan semua putra suci pun mulai bergerak untuk menaikinya. Seperti diketahui guys, kali ini perjalanan mereka akan menuju ke benua Zhongzhou untuk melakukan kompetisi alkemis atau ilmu pemurnian pil. Dikatakan di perjalanan dari kota Dandao ke benua Zhongzhou memang terbilang jauh. Selain itu perjalanan yang akan mereka tempuh juga sangatlah berbahaya karena harus melewati beberapa tempat yang dianggap sarang dari kelompok musuh. Jadinya Xuancheng pun meminta semuanya untuk berhati-hati dan selalu waspada. Setelah mengatakan itu langsung aja Xuancheng pun memerintahkan kepada supir kapal untuk segera pergi. Waktu demi waktu terus berlalu, hari demi hari terus dilewati. Di perjalanan, Bos Qingchen tidaklah tinggal diam. Dia selalu melakukan pelatihan memperkuat kekuatan mentalnya. Satu persatu daratan mulai mereka lewati. Dan mereka pun kemudian melewati sebuah daratan yang sangat kaya akan energi spiritual. Jelas, hal itu membuat semua putra suci auto kagum dan sangat terkesan dengan daratan tersebut. Di saat yang sama, Xuancheng kemudian mengingatkan kepada semua putra suci untuk tidak bertindak sembarangan saat nanti sudah sampai di kota Zhongzhou. Dia meminta kepada semuanya untuk tidak melakukan konflik dengan siapapun.
Mendengar itu salah satu dari mereka menanyakan dengan perintah Xuan Cheng yang menurutnya dia terlalu khawatir. Di mana mereka seharusnya tidaklah perlu takut pada siapapun karena menurutnya pavilion mereka merupakan pavilion nomor 5 di Kekaisaran. Bisa dibilang pavilion dan ini merupakan pavilion yang sangat terkenal. Namun Xuan Cheng menyangkalnya, menurutnya di atas langit masih ada langit. Dia meminta agar semua muridnya tidaklah sombong karena di dinasti Zhou Timur itu sudah pasti akan banyak sosok jenius dan banyak kelompok pavilion yang lebih kuat. Dan yang harus mereka ingat, kekuatan dan teknik dari praktisi dinasti Zhou Timur itu pasti saja sangatlah kuat dan pasti sangat menakutkan. Alhasil mendengar itu semua murid pun mengerti dan berjanji mereka tidak akan melakukan tindakan yang ceroboh. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan kini mereka sudah sampai pada sebuah tempat yang sangat misterius. Di sana juga terdapat beberapa bangkai kapal yang menandakan kalau di tempat ini ada yang tidak beres. Mereka pun perlahan mulai melewati tempat itu, yang langsung aja semua putra suci merasa khawatir dan menanyakan tempat ini. Xuan Cheng segera meminta semuanya untuk berhati-hati karena tempat ini merupakan tempat yang berbahaya yang bernama Laut Abadi. Benar aja, belum juga semenit Xuan Cheng mengatakannya, seketika aja sebuah pusaran air pun muncul dibarengi dengan sebuah tangan raksasa yang kini menyerang kapal mereka. Semua putra suci auto kaget dan ketakutan. Sontak Xuan Cheng yang melihatnya dia pun langsung bergerak untuk menghentikan serangan tersebut. Beruntung Xuan Cheng pun bisa menghancurkan serangan itu. Langsung aja dia pun meminta semua musuhnya untuk keluar. Dan sebuah tawa pun terdengar. Mereka sangatlah senang karena kini merasa beruntung kalau ada kelompok yang datang ke tempat ini. Selain itu mereka juga tahu kalau kelompok Xuan Cheng ini akan melakukan kompetisi di kota Zhongzhou. Namun Xuan Cheng tidaklah takut. Dia menjelaskan identitas dari mereka bukanlah sembarangan, yang adalah mereka merupakan berasal dari pavilion dan yang terkenal. Tapi para musuh tidaklah takut yang ternyata mereka adalah kelompok bandit yang biasa melakukan pembegalan di tempat ini. Kelompok bandit ini terdiri dari 7 orang yang dipimpin oleh seorang praktisi yang cukup kuat. Segera basa-basi ketua kelompok kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pekerjaannya. Namun semua anak buahnya pun terpental dan kini giliran sang ketua lah yang akhirnya turun tangan. Dan dengan ini pertarungan pun dilakukan. Terlihat pertarungan mereka cukup sengit guys, yang bisa dikatakan berimbang. Membuat si kakek tua auto kaget karena dia tidak menyangka kalau kekuatan bandit ini bisa mengimbangi kekuatan Xuan Cheng. Akan tetapi kita masih belum bisa tahu guys siapakah pemenang di antara mereka. Karena cerita dari Martial Master episode kali ini sudahlah usai. Namun tidak perlu khawatir guys, karena Mimin seperti biasa akan mengungkap spoiler lanjutannya yang langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita melihat pertarungan masih terus berlanjut antara ketua kelompok bandit dengan ketua Xuan Cheng. Tapi pertarungan itu sepertinya Xuan Cheng kewalahan. Bahkan dia terkena satu pukulan telak yang pada akhirnya bos kita lah yang juga turun tangan. Yang dalam pertarungan itu bisa kita lihat Lord kita sungguh di luar nalar. Hanya dengan satu jentikan jari aja semua musuh auto menjadi debu. Selain dari bos Qin Chen, anak buah dari Qin Chen yaitu si kakek tua juga ikut turun tangan. Yaitu melakukan pertarungan, dia juga menikmati pertarungannya. Yang juga hanya dengan satu pukulan aja sang musuh auto terpental. Yang pasti guys, sudah kita duga kalau pertarungan ini akan menjadi pertarungan pemanasan aja. Jadi nanti sebelum benar-benar menemukan musuh kuat di benua Zhongzhou, maka bos Qin Chen akan melakukan seperti peregangan dengan melawan para bandit ini. Dan yang membuat Mimin penasaran, yaitu kompetisi alkemis yang akan diperankan lagi oleh bos Qin Chen. Musuh seperti apa yang akan dia lawan nantinya, dan keterampilan baru apa yang nantinya bos Qin Chen perlihatkan.
Jika penasaran, maka tunggu aja di part selanjutnya yang akan Min upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.